Sekali saya menikah dengan satu perempuan, hanya orang itu, eksklusif. Jadi bukan saya nikah Senin dengan ini, Sabtu dengan ini, Selasa dengan ini. Enggak ada, satu saja. Maka di sini penting sekali bagaimana suami istri saling menghargai perasaan pasangan. Dan kadang-kadang kalau sudah yang namanya resepsi, kan ketemu, kan yang diundang kalau resepsi kebanyakan teman orang tuanya. Ya nggak? Dari 100 itu kan 90% teman papa mamanya. Sampai saya tanya yang kawin, lu kenal gak? Kagak kenal, itu kan mama papa semuanya. Dan terjadi reuni besar, betul atau tidak? Dan di situ pasti kita ketemu cinta lama kita. Orang teman-teman di kita harus menghargai pasangan kita. Jangan ngobrol asik. Pasti istri Anda kan berkata, dia ngobrol, dia masih pulang Anda kena hukuman mati. Nah, di situ kita pun harus berani rela. Gue kenalin istri gue. Walaupun bentuknya nggak jelas sampai harus diseret-seret. Karena sudah yang bendera, gitu seret. Ini istri gue yang sah. Gue mencintai dia sampai mati. Guenya. Jadi saya harus menghargai pasangan. Di situ artinya apa? Bahwa di dalam perkawinan sekali lagi cinta eksklusif. Tidak pernah boleh membuka kelain hati. Tidak selingkuh. Maka ikatan perkawinan hanya antara suami istri. Lalu kesepakatan perkawinan membuat perkawinan ada, dan jika kesepakatan cacat maka tidak pernah ada perkawinan. Nanti saya akan perlihatkan beberapa cacat dalam perkawinan. Berapa menit lagi Pak? Sampai jam 8 ya? Jam 10. Enak aja. Ini lihat, hanya wanita yang menyiksa pria. Oke. Kita lihat perkawinan tidak sah itu seperti apa. Jadi perkawinan itu ada halangan, ada cacat. Ada cacat kanonika, forma kanonika. Saya ini tidak akan dibahas karena ini harus jago hukum. Saya tidak mau membahas. Saya akan membahas tidak sah seperti apa ya. Pertama, bahwa di dalam perkawinan halangan yang menggagalkan perkawinan itu ada 13 yang tertulis dalam kanon. Pertama, usia tidak cukup. Misalnya baru 14 tahun, 15 tahun. Itu halangan, tidak boleh dinikahkan. Walaupun sudah hamil. Walaupun sudah hamil. Jadi, ya gereja akan, no. Karena apa? Pasti ini perkawinannya secara terpaksa. Karena hamil duluan, ya atau tidak? Tidak ada kebebasan. Impotensi, yang tadi saya katakan. Sebelum menikah ya, kalau setelah menikah impotensi. Itu pasangannya nafsu banget gitu. Tapi bukan steril. Jadi impotensi ini adalah halangan secara perpetual. Untuk selama-lamanya dia tidak bisa memang. Jadi sekali lagi ini sakit. Ini ada kelemahan. Ikatan terdahulu. Misalnya Anda mau menikah, si Christophorus dengan Magdalena. Tapi sebelumnya Christophorus sudah menikah dengan Suryati, Siti bin Abina. Berarti jelas agamanya apa. Walaupun mereka misalnya sudah ditalak 3, sudah cerai, tidak bisa otomatis menikah. Harus ada kejelasan dahulu dengan Siti Aminah ini. Tidak bisa langsung. Walaupun mereka dua-duanya udah Katolik, Pastor, nggak bisa langsung karena ada ikatan pernikahan sebelumnya. Keempat, beda agama. Islam dengan Katolik sebetulnya itu halangan, tetapi bisa diberi dispensasi. Buddha dengan Katolik itu halangan, tapi bisa diberi dispensasi. Siapa yang bisa memberi dispensasi? Bapak Uskup. Kalau beda gereja, misalnya GKI dengan Katolik, hanya diberi izin saja. Tetapi kalau beda agama itu dispensasi.
Keempat, tahbisan. Seorang imam yang sudah ditahbiskan, dia keluar, dia menikah, tidak bisa di dalam gereja Katolik. Harus dicabut, karena imamat itu tahbisannya kekal. Kekal tahbisan dia. Ada beberapa imam yang lucu. Dia tahbisan lalu ingin kawin, akhirnya dia pindah gereja. Kalau pindah gereja, itu udah bukan tanggung jawab gereja Katolik lagi. Jadi ingat, hukum ini hanya berlaku pada orang Katolik. Kelima, terikat kaul kekal. Sama, kalau seorang suster atau frater yang sudah kaul kekal pun harus dibebaskan dahulu kaul kekalnya. Pembebasan kaul kekal lebih mudah daripada tahbisan. Tapi setelah Yohanes Paulus kali ya, agak mudah juga gitu, nggak diperpanjang. Selama dia tidak membuat kasus dan oke, dan memang bisa dibereskan. Laisasinya disebutnya gitu. Jadi proses laisasi. Penculikan, saya mengambil anak orang dan dia orang itu dipaksa, lalu saya menikahi dia, ini tidak bisa diberkati. Hubungan darah garis lurus, artinya misalnya dengan adik, dengan keponakan, nggak bisa. Hubungan darah penyamping, ya saudara ipar. Hubungan semdah akibat perkawinan. Kelayakan publik, artinya gini, misalnya hubungan karena pernikahan. Saya menikah dengan ibu, lalu ibu punya adik. Nah, itu hubungan semenda. Itu tidak boleh menikah. Hanya pada tingkat berapa? Ada tingkatannya. Tingkat 4 biasanya. Tapi di samping tingkat itu bisa didispensasi oleh imam. Oleh Pak Usuk. Kelayakan publik, misalnya orang ini sebetulnya sudah menikah, lalu pernikahannya ditinggalkan oleh pasangannya. Dia sudah lama, pasangannya sudah menikah lagi. Lalu orang kan sudah tahu bahwa dia sudah menikah. Lalu dia mau ketemu pasangan lain, ingin menikah lagi. Nah, ini kan orang sudah tahu bahwa dia sudah menikah. Makanya harus dibereskan dahulu. Walaupun misalnya suaminya sudah pergi dengan wanita lain, bahkan sudah tidak mau tahu lagi, tetap tidak bisa otomatis. Harus dibereskan dulu. Ataupun anak adopsi tidak pernah boleh dinikahi. Tidak mampu. Nah, cacat kesepakatannya, kalau misalnya dia waktu janji, kan saya akan menjadikan engkau dalam untung dan malam sehat dan kemakmuran. Demikian janji saya. Oh, dia diam, nggak mau mengucapkan. Diteruskan oleh pasangannya. Berarti bisa sampai matinya nggak mau disebutkan sama dia. Ada loh orang-orang kayak gitu. Itu cacat. Berarti dia mereservasi. Gue nggak mau sampai mati gitu. Baru janjiannya gue udah mati. Jadi dia mereservasi itu cacat. Pada saat dia mengatakan tidak ada pengetahuan minimal, maka lihat bahwa dalam perkawinan, orang itu harus mengerti tentang perkawinannya yang sah. Maaf. Ada kasus-kasus tertentu sebetulnya orang ini tidak mampu menikah karena ada keterbelakangan. Tetapi pasangannya mau menikahi karena anak ini kaya. Nah, ini sebetulnya banyak. Lihat kan mak, lihat. Lebih tahu daripada Tuhan Allah. Banyak. Jadi ini adalah cacat. Jadi kalau ada cacat ini, kalau nanti perkawinannya ada masalah, bisa dianulasi. Tapi kalau nggak ada masalah, ya terusin aja. Ngerti? Jadi cacat ini hanya diperlihatkan begitu saja. Jadi supaya apa? Kalau ada sesuatu, memang ada cacat di dalam perkawinannya ini. Cacat kesepakatan, keliru mengenai diri calon. Misalnya, gua mau menikah dengan Lina, yang datang Lani. Ini tidak bisa diberkati. Udah pastor ini aja, nanti yang asli yang datang. Gak bisa.
atau keliru mengenai sifat pribadi harus merupakan tujuan langsung dan utama di dalam perkawinan. Ini memang sering terjadi, bahwa di dalam pacaran kan seringkali pacar bisa menutupi kepribadiannya. Bisa begitu baik banget, tiba-tiba setelah menikah dia langsung berbalik betul-betul anak mama, jahat sekali. Dia tidak pernah memikirkan pasangannya, dia egois, dia melukai sekali. Maka gereja bisa menyelidiki ke belakang, jangan-jangan ada hal yang ditutupi supaya apa? Dia hanya cari status saja dalam perkawinan. Karena desakan orang tuanya, orang tua mama papa harus kawin. Normal, nggak ada yang nggak normal. Dia memaksakan diri menikah. Jadi lihat di sini ada kecacatan. Dia berpura-pura. Penipuan ini pun sama apa yang terjadi. Nah, saya tidak akan banyak memperlihatkan hal ini karena ini adalah permasalahan yang cukup pelik. Forma kanonika saja. Tidak di hadapan peneguh, pastor, diakon, dan 2 saksi awam. Misal, Anda itu Katolik, lalu menikah dengan GKI lagi, biar gampang ya. Lalu tanpa lapor ke gereja Katolik, menikah di GKI, diberkati oleh pendeta. Oke, pernikahan itu tidak diterima oleh gereja Katolik. Karena tata peneguhannya dilakukan di luar gereja Katolik dan tanpa sepengetahuan gereja Katolik. Kalau supaya sah baik bagaimana maksud? Apa nggak boleh orang Katolik diberkati di gereja Kristen? Boleh, asal lu lapor. Beritahu kepada gereja yang Katoliknya, pastor nanti forma kanonika pemberkatannya saya mau di GKI. Karena ayah dari pasangan saya penatua. Oke, pastor akan minta dispensasi pada Bapak Uskup bahwa forma kanonikanya nanti pemberkatannya dengan tata cara gereja diterima, bisa, dan perkawinannya sah, sakramen, dan dia masih boleh menerima sakramen apapun. Tapi kalau dia perkawinannya diam-diam di luar gereja, dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi loh. Dia mengikuti Ekaristi boleh, tapi menyambut tidak boleh, karena dalam hidup dalam perkawinan yang belum disahkan oleh gereja. Nangkep di sini. Oke. Tidak secara Katolik tapi di KUA, upacara agama non-Katolik, tanpa pengetahuan gereja Katolik. Dalam perkawinan ekumenis, kesepakatan tidak dicapai. Nah, kalau saya kemarin, saya dengan satu pendeta memimpin upacara perkawinan. Semua pendeta boleh mimpin, tetapi bagian janji perkawinan harus imam. Kenapa? Karena di situ letaknya di dalam gereja Katolik hal yang paling utama, yaitu apa? Yang saya menerima engkau, saya berjanji. Itu yang paling utama. Itu harus di hadapan imam. Pendeta mau mimpin ibadahnya, puji-pujiannya, khotbahnya, doa pemberkatan boleh, tapi hanya bagian itu yang harus imam. Tidak dikecualikan. Hanya itu saja. Bagian itu yang paling mutlak di dalam di dalam sakramen perkawinan. Dan yang kedua, perkawinan tidak boleh dibuat di 2 tempat. Misalnya setelah di gereja Kristen, lalu diberkati di gereja Katolik. Tidak boleh. Hanya satu saja. Kalau sudah di Katolik, ya Katolik. Sudah Kristen, ya Kristen. Asal tadi dilaporkan, diberitahu, diurus dalam gereja Katolik. Jadi tidak boleh ada 2 pemberkatan. Aturan. Saya sedikit saja tentang Ekaristi. Sedikit. Karena di dalam saya ingin memperlihatkan, kan ada perkawinan itu bapaknya yang bawa perempuannya, atau suami istri yang datang berdua. Mana yang benar? Itu perkawinan. Yang kedua, liturginya perkawinan. Oke. Next.
Next. Ya. Jadi yang paling penting di dalam perkawinan itu adalah bagian kesepakatan perkawinan, di mana mempelai laki-laki berbicara kepada mempelai perempuan dan mempelai perempuan berbicara kepada mempelai laki-laki. Kalau perkawinan itu dua yang dibaptis, ini letaknya sakramen. Jadi bukan pastor yang memberikan sakramen, pasangan yang membuat sakramen itu. Pada saat ngomong, di situ letak sakramennya. Anda berjanji berdua kepada Tuhan. Di situ paling utamanya. Nah, maka lihat di dalam perkawinan ada 3 poin penting. Pertama, tidak ada ritus tobat, tidak ada lagu Tuhan kasihanilah kami di dalam ibadat berkatan perkawinan ataupun misa perkawinan. Kedua, berjalan bersama. Itu tanda kesetaraan. Jadi saya sejak awal memasuki gereja, saya sudah bersama pasangan, bukan perempuan diantar bapaknya. Nanti kita perlihatkan kenapa muncul kenapa muncul pengantin wanita diantar oleh bapaknya dari tradisi Spanyol. Nah, ini berjalan bersama tanda kesetaraan. Poin penting kedua adalah bahwa dalam peranakan masuk, kedua mempelai berjalan bersama sebagai ungkapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gereja menekankan kesetaraan ritual untuk menghargai laki-laki dan perempuan. Bayangkan ya, sekarang perempuan diserahkan oleh bapaknya. Nggak ada ini. Dia bukan barang yang diserahkan kepada laki-laki. Nih, jaga anak gue. Lu macam-macam, tidak menyerahkan, karena lihat bahwa kebiasaan mempelai perempuan di antara ayahnya memasuki gereja berasal dari tradisi puele, tradisi gadis yang muncul dari daerah Spanyol yang tidak menunjukkan kesetaraan. Maka itu muncul di telenovela Spanyol. Lalu orang-orang Indonesia ingin ikutan. Keren banget, tapi tidak sesuai dengan nilai gerejawinya. Next, dan yang terakhir yang paling penting adalah juga imam memberkati pengantin. Jadi imam itu akan menumpangkan tangan. Kalau misalnya tanpa kan ada pemberkatan itu, ada ibadat pemberkatan dan ada ekaristi pemberkatan. Umumnya kalau Katolik memakai ekaristi pemberkatan. Kalau beda agama atau beda gereja selalu akan ibadat pemberkatan perkawinan. Jangan mengatakan mana levelnya yang lebih tinggi, sama aja. Tapi di dalam sakramen perkawinan supaya jelas bahwa sakramen pernikahan itu menyatu dengan sakramen perkawinan. Jadi ada kebersatuan. Anda bisa kuat dalam sakramen perkawinan kalau Anda selalu menikmati berkat lewat sakramen ekaristi. Itu intinya. Itu mau masuk ke sana gitu. Sedangkan kalau ibadat tanpa komuni itu berarti ibadat perkawinan, ibadat pemberkatan perkawinan. Doa Bapa kami, setelah doa Bapa kami langsung dilanjutkan oleh pemberkatan, doa berkat pada pasangan suami istri. Nah, kalau ini yang utama, maka jangan lupa next ada 6 itu. Ini next. Nah, ini tuh hanya tambahan percikan yang di depan. Itu adalah tanda bahwa pengingat tentang pembaptisan kita. Mohon restu orang tua itu pun juga tambahan. Mau nggak ada juga nggak apa-apa. Namanya juga tambahan. Mengenakan cincin itu tambahan. Jadi cincinnya palsu, oke, hatinya nggak dong. Apalagi cincinnya pinjaman dari istri pertama. Ini sih kurang ajar. Membuka kerudung itu tambahan. Jadi tidak itu yang wajib. Ini namanya tambahan, bisa ditiadakan. Maaf ya, doa devosional kepada Bunda Maria itu pun tambahan. Kemarin saya tanya saya selalu pemberkatan beda gereja. Saya tanya yang tidak Katolik, kamu
Kami punya kebiasaan mohon restu, didoakan kepada Bunda Maria. Kamu mau atau tidak? Kalau suami berkata tidak, oke, kita tidak akan melakukan itu. Tidak apa-apa. Kalau dia mengatakan, saya menghargai istri saya, Pastor, saya juga mau. Oke. Tapi tolong kamu jelaskan kepada papa mama kamu. Jadi sekali lagi ini tambahan, bukan hal yang utama. Jadi kalau namanya tambahan tidak ada ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.